Yang namanya hidup, pasti sering kita dihadapkan dengan berbagai masalah, dari yang kecil sampai yang terbesar, bahkan sampai memiliki rasa trauma tersendiri, entah itu dari lingkungan keluarga, masyarakat, atau bersifat pribadi. Karena masalah tersebut, semua terasa kosong, semuanya terasa hampa, dan tak jarang pula yang berpikir semuanya terasa tidak berarti sama sekali, dan benar-benar merasa kehilangan tujuan hidup. Lalu seseorang memilih bersembunyi dalam kesendirian, memilih bersembunyi dalam kesepian, memilih berlika-liku dalam ketidakkaruan, yang mengakibatkan rasa tidak percaya terhadap kenyataan, tidak percaya terhadap realita, fakta bahwa semua sudah terjadi. Kemudian menghasilkan amarah atas apa yang sudah terjadi, marah atas kesedihan, marah terhadap setiap keadaan, marah terhadap semua orang, menjadikan semuanya sebagai kambing hitam, termasuk marah terhadap diri sendiri. Dengan adanya masalah, sulit bagi seseorang untuk menyadari kalau hidup tidak berhenti dan waktu terus berjalan, karena situasi menyuruh, kadang memaksa kita untuk terus berlari. Namun terkadang, banyak dari kita berlari ke arah jurang yang curam, memilih jalan yang menyimpang. Jalan menyimpang yang dimaksud adalah pergaulan bebas. Dalam gemerlap kehidupan sosial yang melukis pesta cahaya dan kemerdekaan, pergaulan bebas tampil sebagai penari elegan di atas panggung kehidupan modern. Ia menggoda dengan gerakan yang anggun, mengundang semua orang untuk bergabung dalam ritme kemerdekaan. Namun, di balik kilau sorot lampu dan kemewahan tarian, tersimpan cerita-cerita yang jarang terungkap. Nampak elegan, namun terkadang beracun, yang merajut diri di antara 1000 benang rumbai pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas itu sendiri, sudah menjadi sebuah fenomena sosial yang telah lama menjadi topik perdebatan dan refleksi dalam masyarakat, memunculkan sejumlah dampak yang mungkin mengundang kekhawatiran serta pertanyaan mendalam tentang nilai dan etika. Dalam ranah pergaulan manusia, di mana interaksi antar individu menjadi cair dari batasan-batasan norma sosial, muncul pertanyaan seputar implikasi dari kebebasan tersebut. Melangkah ke dalam ranah ini, kita dapat memahami bahwa pembahasan tentang pergaulan bebas tidak hanya memerlukan pandangan kritis, tetapi juga kerangka berpikir yang mencakup keragaman sudut pandang. Dengan melibatkan perspektif sosial, psikologis, dan budaya, kita dapat meresapi esensi dari fenomena ini secara lebih holistik. Pergaulan bebas banyak memainkan peran dalam mengukir narasi masyarakat masa kini. Satu contoh dalam sebuah cerita berikut, di mana di kota metropolitan yang berdenyut, 6 teman akrab dengan kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan memutuskan untuk menjelajahi sisi gelap pergaulan bebas. Mereka tergoda oleh janji kebebasan dan petualangan yang tak terlupakan. Setiap karakter memiliki alasan pribadi mereka untuk memasuki dunia malam yang penuh misteri ini. Mereka berkumpul di klub malam yang mewah, di bawah sorotan lampu dan irama musik yang menghipnotis. Pergaulan bebas menjadi pusat kehidupan malam mereka, diwarnai dengan tarian, berkilau, dan kenalan dengan orang-orang baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara keenam teman ini menjadi semakin kompleks. Ada yang terlibat dalam hubungan romantis yang rumit, sementara yang lain menemukan diri mereka terjerat dalam jaringan hubungan sosial yang tidak sehat. Seiring mereka menjelajahi pergaulan bebas, muncul dilema moral dan konflik internal. Masing-masing karakter harus menghadapi pertanyaan sulit tentang nilai-nilai, hubungan, dan identitas mereka sendiri. Ketika satu dari mereka terjerumus dalam lingkaran kekerasan dan penyalahgunaan, kelompok ini dihadapkan pada konsekuensi tak terduga. Pilihan-pilihan mereka membawa mereka ke dalam bayang-bayang yang lebih gelap dari yang mereka perkirakan. Pengambilan keputusan sulit, pengkhianatan, dan penemuan diri. Pergaulan bebas yang awalnya terlihat seperti petualangan yang menyenangkan, ternyata membawa mereka ke dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian dan kehidupan malam yang kompleks. Dan dampak mirisnya adalah, yang pertama, kehilangan nilai moral. Sebagai sebab kehilangnya batasan moral dan etika seseorang, pergaulan bebas dapat mempengaruhi keputusan individu terkait dengan hubungan dan perilaku mereka.
Yang kedua, yaitu risiko kesehatan. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual yang disebut PMS jika tidak diiringi dengan penggunaan alat pengaman seperti kondom. Yang ketiga adalah kehamilan di luar nikah. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan di luar nikah yang dapat menciptakan tantangan emosional, sosial, dan ekonomi bagi individu yang terlibat. Suatu kehamilan adalah sebuah rasa haru, kesenangan, kebahagiaan, dan rasa bangga tersendiri yang tidak bisa diucap dengan kata bagi sepasang suami istri yang akan menjadi seorang ayah dan ibu. Lantas, bagaimana dengan orang hamil di luar nikah? Bahkan melahirkan anak tanpa seorang ayah. Pastinya rasa sedih yang teramat mendalam, penyesalan yang tiada tara mereka tunjukkan dan rasakan, rasa malu dan rasa hina yang mereka pikirkan. Tak ayal banyak ditemukan beberapa kasus aborsi, penjualan anak, penganiayaan bayi yang tak bersalah, bayi yang tak berdosa yang dibuang, bahkan sampai berujung pada tingkat pembunuhan. Yang keempat, stigma sosial. Dalam beberapa budaya, pergaulan bebas dapat dianggap sebagai perilaku tabu atau tidak diterima secara sosial. Individu yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Yang kelima, gangguan mental. Jika pergaulan bebas berujung pada hubungan yang tidak stabil atau berantakan, individu yang terlibat dapat mengalami stres, depresi, atau bahkan gangguan mental lainnya. Keenam, ketidaksetiaan dan patah hati. Pergaulan bebas yang tidak dilakukan dengan tanggung jawab dapat menyebabkan ketidaksetiaan dan patah hati. Hubungan yang dibangun tanpa dasar kepercayaan dan komitmen dapat berakhir dengan rasa sakit dan kecewa. Ketujuh, pengaruh negatif pada generasi muda. Pergaulan bebas yang terlalu terbuka dapat memberikan pengaruh negatif pada generasi muda, membingungkan nilai-nilai moral, dan mengubah norma sosial terkait dengan hubungan. Dalam melangkah melalui rimba pergaulan bebas yang menari dengan kebebasan langkah, dalam serenada kehidupan yang membawa kita ke pelataran pergaulan bebas, semoga kita dapat menari dengan keanggunan yang memikat hati dan menyentuh jiwa. Pergaulan bebas bagai tarian yang melibatkan setiap gerakan dan irama, mengajarkan kita untuk merasakan getaran hidup yang begitu mendalam. Dalam sentuhan kebebasan itu, mari kita memahami bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah sebuah ungkapan, sebuah kisah yang diceritakan oleh gerakan hati yang lembut. Dalam tarian kehidupan ini, elegansi bukanlah sekedar gaya, tetapi sebuah sikap yang mencerminkan kedalaman dan kebijaksanaan. Marilah kita menari dan penuh keberanian, menjelajahi setiap lompatan dan putaran, sambil mempertahankan kelembutan hati yang membawa kita bersama dalam harmoni yang unik. Namun, dalam melodi tarian pergaulan bebas, mari kita tidak lupa untuk tetap menyatukan hati, terhubung dengan orang lain dengan empati dan pengertian, sehingga setiap langkah yang kita ambil menjadi ikatan yang memperkaya diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Dalam video ini, ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dan harus kita ingat. Yang pertama, sebaik-baik tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimanapun berat cobaan, sesulit apapun keadaan, Allah lah tempat kembali sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang artinya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dan sesembahan-sesembahan yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mau mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Poin yang kedua adalah pandai-pandailah memilih teman. Pada awalnya, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Lalu kenapa akhirnya menjadi berbeda watak dan perilaku? Hal ini tidak lepas dari lingkungan di mana dia bergaul dan dengan siapa dia berteman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Rasulullah SAW juga bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan penuh kasih dan penghargaan terhadap makna yang terkandung dalam setiap gerak, semoga melalui tarian hidup ini kita menemukan keindahan dalam kebebasan, keanggunan dalam langkah kita, dan kehangatan dalam bersatu hati dengan sesama. Mari menyatukan kata-kata dalam serangkaian langkah tarian ini. Semoga hidup ini terus menjadi sebuah pertunjukan yang penuh makna. Semoga video ini bermanfaat dan kita mendapatkan pelajaran dalam video ini. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan di video-video berikutnya.